Oke, di video kali ini gue akan bikin video yang beda di mana gue akan bahas cara berpikir orang miskin. Nah, kalian bingung kan? Kenapa gue bikin videonya? Itu cara berpikir orang miskin. Kenapa sih gue bikin video seperti ini? Karena salah satu pahlawan di hidup gue itu adalah Warren Buffett yang bikin Berkshire Hathaway. Kalian semua udah tahu ya, dia pahlawan gue dari gue masih sangat kecil. Dia inspirasi gue dan dia yang gue paling banyak belajar sama beliau. Nah, beliau ini punya partner yaitu arsiteknya dari Berkshire Hathaway, Charlie Munger. Charlie Munger tuh punya pemikiran yang namanya invert atau invert thinking, berpikir terbalik. Jadi di sini gue akan kasih tahu kalian cara pikirnya orang miskin tuh apa, biar kalian bisa kepikir kebalik dari cara pikir orang miskin dan mindset orang miskin ini. Manusia itu selalu lebih gampang untuk didesain untuk spot bahaya ya. Kayak tadi kalau kita punya restoran, untuk spot gimana cara restoran itu bangkrut itu lebih mudah untuk kita. Nah, justru itu kita bisa bikin restoran kita lebih thriving. Dalam investasi sama. Kalau gue mau bangkrut, apa yang gue lakukan? Oke, gue all in pakai uang dari hutang yang bukan punya gue hajar di satu tempat terus hilang semua. Itu pasti jadi miskin. Jadi caranya seperti itu untuk kita dapat gambaran tentang kehidupan. Nah, pemikiran orang miskin tuh yang pertama apa? Orang miskin tuh selalu mikir ya, sesuatu itu selalu butuh uang. Maksudnya apa? Oh, mau mulai usaha ini harus butuh uang. Coba kalau gue punya uang segini, coba kalau gue punya ini, coba gue punya ini. Orang miskin tuh selalu berpikir dengan alasan ya. Nggak punya uang, nggak punya kapasitas, nggak ada ini, nggak ada orang dalam. Gue nggak bisa kerja di situ karena nggak ada orang dalam. Padahal semua itu ada caranya gitu. Oh, bisnis perlu modal, dikasih modal. Oh, bisnis perlu belajar accounting, dikasih bahkan akuntan. Oh, bisnis gimana ya cara jualannya? Dikasih orang salesnya. Oh, gimana cara jualan ini yang lebih tinggi? Brandingnya gimana ya? Marketingnya seperti apa ya? Apa itu sebuah brand ya? Dikasih semuanya masih cari lagi. Gimana cara cari suppliernya ya? Jualan ayam, supplier ayamnya dari mana ya? Oh, distributornya gimana ya cara kita bagiin rokoknya? Semua orang itu punya alasannya masing-masing. Ya, apalagi orang miskin, dia paling banyak alasannya. Dikasih modalnya, ada 1001 hal lagi yang dia nggak bisa, makanya nggak pernah bisa jadi kaya. Kalian itu harus paham bahwa semua di dunia ini hanya masalah skill. It's a skill issue, berarti skill lu kurang. Jadi kalau lu pikir ya, untuk mulai sesuatu harus punya modal. Semua itu bisa dimulai dengan apa yang kalian punya sekarang. Ya. Dengan sekarang ini kalian lihat apa yang ada di sekitar kalian manfaatkan sebaik-baiknya karena semuanya itu bisa dipakai. Jadi gimana caranya kalian jadi lebih miskin? Punyalah lebih banyak alasan. Setiap kali mau mulai sesuatu selalu punya alasan ya. Karena orang gak ada yang peduli sebenarnya dengan alasan lo apa. Mereka cuma lihat hasil akhir dari hidup lo. Nah, mindset orang miskin lagi tuh apa? Lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gue keren. Yang penting orang lain nganggap gue keren. Itu udah titik terakhir gue. Dia gak mau jaga dirinya. Dia gak mau bentengin bahkan dirinya secara finansial. Bahkan mencoba untuk bentengin dirinya secara finansial. Yang penting gengsi nomor 1. Kayak gini, lu mau cepat miskin langsung aja ya. Ambil utang buat mobil baru lu. Nah, itu cepat miskin lu kan. Gengsi kan. Punya uang sedikit, ayo kita syukuran ya kan. Punya uang sedikit, ayo beli HP baru. Punya uang sedikit, ayo beli motor baru. Ini bahkan gue punya teman ya, dia punya karyawan tuh sekitar 800 ya. Ketika dia naikin gaji karyawannya, yang dia lihat tuh berubah apa? Motor di parkirannya, keren gak? Baru naikin gaji bulan pertama loh. Mereka udah nyicil motor baru. Banyakin terus aja gengsinya, maka lu akan semakin miskin. Karena hidup itu kita gak makan dari gengsi. Dan gue belajar ini very early in life ya, di kehidupan gue. Gue waktu gue bener-bener pasti mulai merintis usaha, gue itu punya uang bahkan dari ratusan juta itu gue gulung sampai miliaran. Di saat gue uang miliaran itu gue masih pakai mobil bekas yang paling murah yang gue bisa cari. Waktu itu gue pakai Ford Fiesta, walaupun gue udah mampu beli Mercy, gue udah mampu beli BMW. Itu gila, anak-anak muda di umuran gue itu bahkan bakal ngutang mungkin untuk beli Porsche itu dengan uang gue. Tapi gue cuma beli Ford Fiesta, kenapa? Karena gue dari dulu seperti itu. Gue lebih pedulin masa depan gue dibanding gengsi semata. Lu belum punya uang buat beli mobil secara cash, jangan beli. Jangan hutang, jangan ambil riba. Ini gue bakal ditentang banyak banget orang. Tapi ya udahlah gak masalah. Karena gue ngerasa gue cuma mau nyampein apa yang menurut gue kebenaran. Belum punya uang untuk beli rumah, jangan KPR. Ini menurut gue pribadi ya. KPR itu gak mampu. Lebih baik lu sewa dulu, sabar dulu, tabung uangnya, investasikan uangnya. Diputar uangnya untuk usaha, diputar uangnya untuk berinvestasi. Tapi gue tahu sebagian besar orang KPR itu kayak semacam menabung dia. Tapi kan ngapain nabungnya 5 tahun lu kasih ke bank uangnya. Lu nabungin buat bank, buat direktur banknya bisa terbang pakai private jet gitu. Jadi jangan ya. Kalau saran gue belum mampu beli cash, berarti lu gak mampu beli barangnya. That's it. Orang mungkin banyak yang tentang gue gitu kan, tentang gengsi ini. Tapi terserah orang mau gimana. Gue sih selalu bilang gue hidup anti utang, gue anti riba. Ini gue akan ditentang sama semua financial advisor di Indonesia. Mereka ajarin, oh money is leverage ya.
pakai leverage, pakai utang buat kembangin bisnis lu, pakai utang buat kembangin bisnis lu. Ini gue bingung, kenapa orang di finance ya, itu biasanya berpikir berbeda dengan orang retail rata-rata. Orang retail gitu kan, oh hutang untuk berbisnis atau financial advisor, hutang untuk berbisnis. Tapi kita tahu, dalam kita analisa sebuah saham, kita analisa perusahaan nih, lu mau beli perusahaan. Perusahaan A yang nggak punya hutang dengan cash flow yang sama, dengan perusahaan B yang memiliki hutang dengan cash flow yang sama, A itu lebih mahal perusahaan dibanding B. Kenapa? Karena B harus didiskon terhadap obligasinya dia yang dia keluarkan. Kalian paham nggak? Lu analisa beli perusahaan aja nih, kalau orang kaya nih mau beli perusahaan, mereka lihat perusahaan ini ada utang atau enggak. Sedangkan kita mau besarin hutang, kan itu konyol gitu. Perusahaan yang tidak punya hutang itu nggak bisa PKPU, nggak bisa bangkrut. Manusia yang nggak punya hutang itu nggak bisa bangkrut. Sedangkan kalau lu terjerat KPR 15 tahun, lu nggak bisa dapat uang lagi, nggak dapat gaji lagi, lu bangkrut sebagai manusia. Udah semua lu cicil, lu hilang semua, rumah lu kena sita lagi. Orang yang tidak berhutang itu tidak akan bangkrut. Dan a borrower is a slave to the lender. Lu budak ke lender lu yang pinjamin uang. Bakal banyak yang gak suka gue ngomong gini, tapi gue gak masalah ya. Karena ini adalah prinsip yang gue pegang teguh dari dulu. Gue ngerasa hidup gue lebih enak, gue rasa gue tidur lebih tenang kalau gue gak pernah punya hutang. Timothy tidak bisa bangkrut. Kenapa? Karena Timothy tidak punya hutang. Nol ya. Hutang gue persis, di perusahaan gue nol ya, dan gue pribadi nol hutang. Gue gak pernah berhutang dalam beli mobil, gue gak pernah berhutang dalam beli properti. Kantor begini gue juga gak pernah berhutang. Tidak ada hutang sama sekali dalam hidup gue. Ini rahasia yang orang kaya tahu yang gak mau kalian tahu. Kalian coba deh, tanya deh. Direktur bank yang bikin KPR itu beli rumahnya cash atau enggak? Itu pertanyaan gue. Mereka KPR atau mereka beli pakai cash? Itu pertanyaan sederhana ya. Orang yang punya banknya bahkan, gue punya teman yang punya bank. Itu beli rumah cash atau hutang? Orang yang bikin perusahaan pinjol bahkan, beli rumah itu cash apa ngutang? Mereka semua beli cash. Kenapa? Karena orang kaya, misal beli properti itu beda dengan cara kalian beli properti. Mereka lihat, oke, ini ada rumah di Pondok Indah 22 miliar. Orangnya misalnya suami sama istrinya udah mau cerai. Ya udah, gue ambil diskon 35% hari ini gue bayar cash. Mereka bahkan dapat dealnya lebih bagus dari kalian, baru mereka utangin ke kalian rumahnya. Cara mereka main tuh berbeda dengan kalian.